Shalom, salam sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, memberkati, menyertai, dan melindungi kita sekalian dimanapun kita berada pada saat ini. Bersama saya, Pendeta Muda Harapan Parulian Huta Gaol, sebagai hamba Tuhan dan juga sebagai rohaniawan Kristen di Kementerian Agama Provinsi Riau. Dan sebagai orang yang berlatar belakang akademisi teologi, juga memiliki beban, memiliki tanggung jawab, dan memiliki hati untuk juga memberikan pandangan, memberikan pendapat, pemahaman secara alkitabiah mengenai pertanyaan-pertanyaan, mengenai masalah-masalah polemik yang saat-saat ini terjadi di negara kita, khususnya yang berhubungan dengan kitab yang beragama Kristen, karena ada beberapa pandangan-pandangan yang sudah dikemukakan oleh beberapa hamba Tuhan, dan ini juga menjadi sebuah pertanyaan-pertanyaan yang penting bagi kita. Nah, sebagai hamba Tuhan, saya juga saat ini akan memberikan pemahaman dan memberikan penjelasan secara Alkitab, supaya ini juga menjadi sebuah pemahaman, sebuah pandangan ya bagi kita semuanya. Namun saya akan mengajak kita terlebih dahulu membaca sebuah ayat firman Tuhan yang berbicara soal antikris. Sebab salah satu pertanyaan yang terjadi yang kita dengar hari-hari ini adalah, apakah vaksin itu berhubungan dengan antikris? Ya. Namun sebelum saya menjawab dan memberikan pemahaman penjelasan sesuai dengan apa yang saya yakini, saya akan mengajak kita bersama-sama untuk membaca sebuah firman Tuhan yang tertulis dalam Wahyu pasal yang ke-13 ayat yang ke-18. Saya akan bacakan bagi kita. Firman Tuhan berkata, "Yang penting di sini ialah hikmat. Barang siapa yang bijaksana, baiklah ia menghitung bilangan binatang itu, karena bilangan itu adalah bilangan seorang manusia, dan bilangannya ialah 666. Puji Tuhan. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ada dua pertanyaan penting yang saya akan jawab sesuai dengan pemahaman saya, sesuai dengan iman saya, sesuai dengan apa yang saya pahami dari kebenaran firman Tuhan. Pertanyaan pertama yang sering muncul, yang sering kita dengar hari-hari ini adalah, apakah kita yang beragama Kristen atau kita orang percaya, bolehkah kita divaksin? Dan pertanyaan kedua, apakah vaksin ini berhubungan dengan antikris? Sehingga ini menjadi sebuah polemik, menjadi sebuah masalah yang terjadi di kalangan kita sebagai orang Kristen. Ada sebagian orang Kristen yang mengatakan, silakan, gak apa-apa divaksin. Dan ada sebagian orang Kristen juga takut untuk divaksin. Nah, sebagai hamba Tuhan, sebagai anak Tuhan, sebagai orang percaya, saya juga memiliki beban, tanggung jawab untuk memberikan sebuah pemahaman, sebuah penjelasan singkat ya mengenai kebenaran firman Tuhan, mengenai masalah-masalah polemik yang terjadi saat-saat ini di negara kita, khususnya bagi kita sebagai orang percaya. Nah, pertanyaan pertama saya akan jawab, bolehkah orang Kristen divaksin? Saya sebagai hamba Tuhan berkata, boleh, dan silakan divaksin. Namun jawaban saya ini juga memiliki 3 alasan. Alasan yang pertama, kenapa saya berkata orang Kristen, orang yang beragama Kristen, orang percaya boleh divaksin? Yang pertama, karena vaksin ini untuk kesehatan kita dan untuk menjaga imun tubuh kita agar kita tidak mudah diserang oleh virus yang saat ini sedang mendunia, yang kita kenal dengan virus corona. Vaksin yang ditemukan di negara lain, dan ini adalah salah satu perkembangan dan kesuksesan dari bidang
medis yang bisa menemukan salah satu cara untuk mencegah semakin banyaknya korban adalah dengan menaikkan imun manusia, dan salah satunya lewat vaksin ini. Ya, jadi secara medis vaksin ini adalah salah satu cara untuk mencegah semakin banyaknya jatuh korban karena virus corona. Dan vaksin ini juga saya percaya bahwa tidak asing lagi bagi kita, karena kita juga dari kecil sudah mengalami vaksin. Dan vaksin itu bermacam-macam, dan tidak semua kita dan tidak banyak di antara kita yang mengerti dari apakah vaksin itu, dari obat apakah itu, dan kita nggak mau tahu dengan itu. Tapi yang jelas, sejak kita lahir, kita sudah divaksin. Cacar, polio, imunisasi, BCG, dan lain sebagainya. Itu juga vaksin. Nah, kenapa ketika kita mendengar vaksin, setelah kita dewasa ini, kita harus divaksin lagi, kita selalu berkata bahwa itu berhubungan dengan antikris. Yang kedua, alasan saya mengatakan bahwa boleh divaksin, ya, itu karena apa? Karena bukti ketaatan kita kepada pemerintah. Dalam Roma pasal 13 ayat 1 dan seterusnya mencatat bahwa kita harus taat kepada pemerintah. Karena pemerintah juga adalah wakilnya Allah. Jadi sebagai anak Tuhan, sebagai orang percaya, sebagai gerejanya Tuhan, kita mengakui bahwa pemerintah kita juga adalah wakilnya Tuhan. Kalau wakilnya Tuhan berkata, rakyat Indonesia harus melaksanakan dan menerima vaksin sebagai cara untuk kita mencegah semakin banyaknya korban dalam masalah COVID-19 ini. Kita juga sebagai rakyat Indonesia yang baik harus mengikuti anjuran dan harus mengikuti apa yang pemerintah tetapkan. Sebagai bukti kita adalah orang percaya, kita juga harus taat kepada pemerintah. Yang ketiga, yang menjadi alasan saya berkata bahwa boleh orang Kristen, boleh orang percaya divaksin adalah karena vaksin itu tidak berhubungan dengan iman. Maksudnya adalah kalau seandainya kita divaksin dan itu mempertaruhkan iman Kristen, mempertaruhkan iman kepercayaan kita kepada Yesus, baru saya berani berkata tolak vaksin. Tapi kalau vaksin ini tidak ada hubungannya dengan iman kita kepada Yesus Kristus Tuhan kita, saya yakin bahwa vaksin ini adalah salah satu keberhasilan dunia medis untuk menyelamatkan banyak manusia. Tapi Bapak Ibu saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kalau vaksin ini mempertaruhkan iman kita, contohnya begini, kalau saya besok divaksin tapi pemerintah berkata kamu harus meninggalkan imanmu, kamu harus menolak kepercayaanmu yang kamu anut saat ini, baru saya sebagai orang percaya lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Memang pemerintah adalah wakilnya Allah, tapi kalau wakil Allah itu membawa saya jauh dari iman saya kepada Yesus, baru keputusan saya harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Tapi kalau pemerintah kita memberikan sebuah
membuat sebuah instruksi, memberikan sebuah pernyataan, dan memberikan sebuah ketetapan supaya semua kita menjalani vaksin ini, dan itu tidak berhubungan dengan iman Kristen, tidak berhubungan dengan penyangkalan kepada Yesus, saya katakan silahkan divaksin. Ya. Nah, pertanyaan yang kedua, apakah vaksin ini berhubungan dengan antikris? Saya katakan tidak. Vaksin ini tidak ada hubungannya dengan antikris. Dan pandangan saya ini juga punya dua alasan. Yang pertama, sesuai dengan apa yang dikatakan tadi dalam Wahyu pasal ke-13 tadi ayat 18 yang berkata, yang penting di sini ialah hikmat. Yang penting adalah hikmat. Tapi di sini bukan hikmat dari dunia, tapi ini hikmat dari surga atau dari Tuhan. Yang penting di sini hikmat, bukan pendapat, bukan tebak-tebakan, bukan tuduh-menuduh atau tuding-menuding, atau yang penting di sini kecurigaan, bukan. Tapi yang penting di sini adalah hikmat. Sejarah mencatat, Bapak Ibu Saudara-saudara, bahwa dulu waktu pertama sekali komputer masuk ke Indonesia atau komputer pertama sekali ditemukan, gereja atau hamba Tuhan atau orang percaya langsung mengklaim bahwa komputer adalah antikris. Ya. Tapi sampai saat ini gereja seluruhnya, hampir 99% semua gereja menggunakan yang namanya komputer atau laptop. Berikutnya ada barcode. Dulu waktu baru-baru keluar barcode juga dihubung-hubungkan dengan antikris. Tapi sekarang sistem barcode juga sudah masuk ke gereja. Contoh, untuk membuat kartu tanda jemaat, ya, untuk membuat promosi-promosi dan lain sebagainya, gereja sudah banyak yang menggunakan sistem barcode. Dan terbukti bahwa barcode juga tidak berhubungan dengan antikris. Dan sekarang ada juga yang baru-baru juga, bahkan sampai saat ini dihubungkan dengan vaksin, yaitu chip, microchip. Ya, apakah ini juga adalah produknya antikris? Nah, itu sebabnya di sini dikatakan bahwa yang penting di sini adalah hikmat. Dan bilangan itu adalah bilangan manusia. Dan bilangannya ialah 666. Kenapa saya berkata bahwa vaksin ini tidak berhubungan dengan antikris? Karena tidak ada satupun ayat dalam Alkitab ini mencatat dalam bentuk apakah tanda 666 ini. Siapa di antara kita sebagai hamba Tuhan yang berani mengklaim bahwa vaksin ini adalah lambang itu tadi? Atau siapa di antara kita sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen yang berani mengklaim dalam bentuk apakah lambang 666 tadi? Apakah bentuk microchip? Ataukah seperti dikatakan bahwa bentuk cairan yang masuk ke tubuh dan lain sebagainya? Tidak ada. Alkitab hanya mengatakan yang penting di sini adalah hikmat daripada Tuhan, hikmat dari surga, dan bukan pendapat-pendapat pribadi kita yang kita kemukakan. Ya, nah, alasan saya dua. Kenapa saya katakan bahwa vaksin itu tidak berhubungan dengan antikris? Yang pertama adalah karena tidak ada seorang pun hamba Tuhan, manusia, yang bisa mengklaim dalam bentuk apakah lambang anak manusia yang disebut bilangannya adalah 666. Apakah ada yang berani mengklaim bahwa lambang itu berupa microchip?
Apakah ada yang berani berkata bahwa lambang itu berbentuk cairan seperti vaksin ini? Saya tidak berani mengklaim itu. Yang kedua, pandangan saya sama dengan pandangan saya di pertanyaan pertama. Kalau vaksin ini juga tidak berhubungan dengan iman Kristen, tidak berhubungan dengan mempertaruhkan kepercayaan kita kepada Yesus, itu tidak berhubungan dengan antikris. Sebab apa? Sebab kalau tanda antikris ini diterima atau diberikan kepada seseorang, ini bukan diberikan begitu saja, bukan hanya dicap begitu saja, bukan hanya dimasukkan begitu saja. Tapi keyakinan saya menurut Alkitab bahwa lambang anak manusia atau yang kita kenal dengan 666 itu dalam bentuk apapun itu akan diberikan kepada manusia, itu akan berhubungan dengan penyangkalan kita kepada Kristus. Itu sebabnya disebut antikris. Dia adalah orang yang menolak Yesus Mesias sebagai Kristus, sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Contoh, besok kepada saya akan disodorkan atau akan diberikan lambang itu. Tapi lambang itu tidak saya terima serta-merta begitu saja. Saya akan diberikan lambang itu untuk menyangkal kepercayaan saya kepada Yesus. Contoh, apakah kamu mau menyangkal Dia? Kalau saya tidak mau menyangkal Kristus, saya akan disiksa. Tapi kalau saya mau menyangkal Yesus, menyangkal Kristus, menyangkal Mesias, baru saya akan diberikan tanda itu, lambang itu. Jadi lambang itu hanya sebagai bentuk penyangkalan kita kepada Yesus Kristus, Tuhan kita. Tapi saya percaya bahwa orang Kristen, gereja Tuhan yang sungguh-sungguh, anak Tuhan yang sungguh-sungguh percaya dan sungguh-sungguh hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, pasti tidak akan masuk ke masa antikris. Jadi selama ini, selama gereja belum diangkat, selama gereja belum disingkirkan, saya percaya itu bukan masa antikris. Itu sebabnya kalau saat ini vaksin ini diperhadapkan kepada kita, tapi ini tidak berhubungan dengan iman Kristen, itu sebabnya saya sebagai hamba Tuhan, sebagai orang percaya, berani berkata bahwa vaksin ini juga tidak ada hubungannya dengan antikris. Dengan catatan sekali lagi, kalau kita terima vaksin ini dengan mempertaruhkan iman kita, baru hikmat dari Tuhan yang kita perlukan. Kita baru berani berkata, tolak vaksin. Lebih baik kita mati karena virus corona daripada kita menerima vaksin, tapi kita meninggalkan iman kepercayaan kita kepada Yesus Kristus Tuhan kita. Tapi selama itu tidak berhubungan dengan iman Kristen, silakan. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita bisa berbeda pandangan, berbeda pendapat. Ini hanya pendapat saya sebagai hamba Tuhan yang masih muda, ya, yang masih banyak keterbatasan. Tapi inilah pandangan saya sebagai anak Tuhan, sebagai hamba Tuhan, sebagai rohaniawan Kristen di Provinsi Riau. Jadi mari kita divaksin. Kalau vaksin itu untuk kesehatan kita, untuk kebaikan kita, terimalah dengan sukacita. Tapi kalau vaksin itu berhubungan dengan imanmu, berhubungan dengan penyangkalan kepada Kristus, saya sebagai hamba Tuhan berani katakan, jangan diterima. Lebih baik kita mati karena mempertahankan iman kita, daripada kita harus sehat tapi kita menolak Yesus sebagai Tuhan.
Yang kedua, bahwa mari kita Bapak Ibu Saudara sebagai orang percaya, kita perlu hikmat dan kerendahan hati. Karena vaksin ini juga merupakan anjuran pemerintah. Roma pasal 13 mengingatkan kita sebagai gereja, sebagai hamba Tuhan, sebagai orang Kristen, diwajibkan juga taat kepada pemerintah. Karena pemerintah adalah wakilnya Allah, hamba Allah. Jadi kita harus taat kepada pemerintah sebagaimana kita taat kepada Dia, ya Tuhan dan pemerintah kita. Ini yang menjadi pendapat saya sebagai hamba Tuhan. Saya percaya kita boleh berbeda pendapat, kita boleh berbeda pandangan, tapi kiranya kasih Tuhan ya jangan pernah jauh dari kita. Silakan Bapak Ibu Saudara, kita boleh berbeda pandangan, kita boleh berbeda pendapat, tapi mari kita bersama-sama berdoa kiranya hikmat Tuhan, hikmat dari surga itu yang datang kepada kita, itu yang akan terus memberkati setiap kehidupan kita. Demikian kiranya penjelasan singkat dari saya sebagai hamba Tuhan. Kiranya penjelasan saya ini bisa sedikit memberikan pemahaman dan penjelasan-penjelasan yang lebih singkat, yang lebih detail. Ya, kiranya semua kita diberikan Tuhan hikmat, diberikan Tuhan Roh Kudus untuk bisa sejahtera dalam melakukan semua aktivitas kita dimanapun berada. Kiranya Tuhan Yesus mempelai pria surga itu yang menyertai, menjaga, dan memberkati kita sekaliannya. Tuhan Yesus memberkati.